mentazkiyah diri itu sama dengan memenangkan ilham takwa atas ilham fujur. Puasa itu sebenarnya dalam rangka Ramadan ya, secara umum tidak hanya puasanya aja, itu dalam rangka memenangkan saya atas aku. Dan ini yang dimaksudkan dengan hakikat tazkiyah. Sejauh mana kita menjalani hidup ini sepenuhnya tidak sebagai manusia, tapi kita jalani hidup ini sepenuhnya sebagai hamba Allah. Jadi ada kesadaran bahwa saya ini hamba Allah. Kita puasa itu sebagai wujud syukur kita ke Allah. Kebutuhan kita yang utama itu bukan kebutuhan yang sifatnya biologis ya, kebutuhan kita sebagai manusia, maksudnya makan, minum dan sejenisnya. Enggak. Kebutuhan kita yang asasi adalah kebutuhan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hidup tidak merasakan rahmat Allah, asli hidupnya hambar. Orang bertindak itu sebenarnya atas dua kemungkinan, atas dasar perasaan hati atau atas dasar sikap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nguber Hikmah, nunggu berbuka, mencari hikmah. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan bulan Ramadan, yaitu Tazkiyatun Nafs. Apa itu Tazkiyatun Nafs? Untuk itulah kita sekarang ditemani oleh seseorang yang memiliki pemahaman mendalam terkait topik ini, guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Syatori Abdur Rauf. Assalamualaikum Ustadz Syatori, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Prima, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada Sobat MBH hari ini. Baiklah, sebelum kita berbincang terkait topik kita hari ini, sedikit saya perkenalkan bahwa Ustadz Syatori merupakan seorang pengajar kelahiran Cirebon. Ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Pandanaran, Yogyakarta. Ustadz Syatori merupakan pengurus dari Pondok Pesantren Darus Sholihat yang berada di Pogung, Dalangan, Yogyakarta. Santrinya merupakan kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Beliau juga merupakan pembina jemaat haji dan umroh di Yogyakarta. Benar ya Ustadz ya? Kali ini kita mau tanya-tanya dulu Ustadz, ini kesibukannya akhir-akhir ini apa saja Ustadz? Ya menjalani saja Mas Prima. Baik Ustadz. Iya, hidup bagian dari perjalanan yang memang harus dijalani, tapi kita berharap perjalanan ini tidak sia-sia, apalagi di bulan Ramadan ya. Baik. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini betul-betul barokah insyaallah. Amin amin insyaallah. Ya, amin. Nah, sebagai bagian dari perjalanan Ustadz, ini salah satunya adalah mengunjungi podcast kami ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan ini kami boleh ya Ustadz minta ilmunya terkait topik Tazkiyatun Nafs. Sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan ini bulan penyucian diri ya Ustadz katanya kan. Iya betul. Bisa dijelaskan lagi Ustadz secara ringkas bagaimana sih Tazkiyatun Nafs ini relevan dengan konteks kita yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana ini bisa kita pahami, terutama saya orang yang masih awam dengan topik ini ya Ustadz, bagaimana juga pengamalannya di kehidupan sehari-hari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Prima, juga para pemirsa pendengar. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang tazkiyah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, salah satunya kita ketemu dengan surat Asy-Syams, Mas Prima. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ayat ini sering menjadi acuan ya, persoalan tazkiyah ini. Nah, terus arahnya kemana? Apalagi kalau dikaitkan dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, itu bisa kita lihat ayat sebelum qad aflaha man zakkaha. Itu kan bunyinya adalah
wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi diri dengan segala penyempurnaannya, diri di sini diri kita manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia itu fujurnya diri, wa taqwaha, dan takwanya diri. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan qad aflaha man zakkaha. Nah, maka kalau berdasarkan urutan ayat ini, mentazkiyah diri itu sama dengan memenangkan ilham takwa atas ilham fujur. Bagaimana ilham fujur itu tunduk pada ilham takwa. Dan kalau kita lihat realitanya, memang kita sering menemukan di dalam diri kita ini kayak ada dua sosok yang berbeda. Yang kalau dibahasakan dengan mudah, para pemirsa sekalian, di dalam diri kita ini ada dua sosok. Yang pertama namanya saya, yang kedua namanya aku. Ya, sebenarnya saya itu aku ya saya. Tapi kalau kemudian kita lihat kenyataan dalam keseharian, kita menemukan saya dan aku itu kayak dua sosok yang berbeda, bahkan saling berlawanan gitu. Ya, jadi kalau contoh kasus sederhana, semisal kita dihina orang. Mas Prima pernah dihina orang? Pernah pasti. Pernah ya. Pernah atau sering nih? Iya, semua kita mungkin pernah dihina orang. Nah, pada saat kita dihina kan sebenarnya ada muncul suara, ini saya maafkan saja dia. Iya, siapa yang mengatakan maafkan saja dia? Itu saya. Tapi kan kemudian muncul ada suara, dia kalau dimaafkan bisa ngelunjak. Nah, siapa yang mengatakan itu? Aku. Iya, jadi di dalam diri kita ada dua suara yang berbeda, suara saya dan suara aku. Saya bilang lagi, ya kan kalau dimaafkan pahalanya banyak. Kata si aku, masih banyak cara lain untuk dapat pahala, tidak dengan memaafkan. Reaksinya biasanya sih marah dulu, Ustaz. Marah dulu. Si akunya itu maksudnya. Nah, iya, itulah pentingnya qad aflaha man zakkaha. Pentingnya tazkiyah adalah menguatkan sosok saya yang ada di dalam diri. Nah, sehingga si aku ini tunduk pada saya. Nah, pada saat aku tunduk pada saya, maka jadilah diri kita ini diri yang mutmainnah. Nah, sering disebutnya dengan nafsu mutmainnah. Tapi kalau seandainya si saya yang mengalah gitu ya, bukan mengalah sih, kita lebih memilih apa yang diinginkan oleh si aku, ya maka akibatnya aku ini yang berkuasa. Nah, pada saat aku ini yang berkuasa, ya jadilah diri seseorang itu nanti diri yang ammarah, ya, disebut nafsu ammarah. Nah, tapi bisa jadi kadang kita ikut si saya, kadang saya ikut si aku. Nah, kalau ikut dua-duanya, iya, nah itu nanti sebutannya nafsu lawamah. Nah, itu sebenarnya tergantung pada kita. Kita mau memilih jadi diri yang mana? Diri yang mutmainnah, diri yang lawamah, atau diri yang ammarah. Itu semuanya tergantung kita. Ya, tentu harapannya kita bisa menjadi diri yang mutmainnah. Nah, puasa itu sebenarnya dalam rangka Ramadan ya, secara umum tidak hanya puasanya aja. Itu dalam rangka memenangkan saya atas aku. Karena kalau puasa begini kan si aku kan pengennya makan enak, gitu ya, nggak mau lapar kan, nggak mau haus gitu. Tapi kan kita sengaja biarin, kita nggak mau memenuhi apa yang menjadi keinginan si aku. Nah, itu kan berarti sebenarnya puasa Ramadan melatih kita untuk menjadi sosok saya, ya, menjadi sosok saya bagi diri saya sendiri, tidak menjadi sosok aku. Iya. Nah, itu manfaat dari puasa. Kira-kira begitu, Mas Rima. Baik. Ini kan pertentangan antara saya dan aku ini kan terjadi di dalam diri sendiri itu ya, Ustaz ya. Kalau saya tangkap tadi itu. Nah, sebenarnya
kembali lagi bahwasanya di dalam diri itu berarti ada dua jenis dorongan itu tadi ya Ustadz ya. Apakah dua-duanya itu sebenarnya sudah given dari Allah atau memang ada pemisahannya? Ini ada yang kita usahakan, nah ini ada yang memang ini fitrahnya kita sebagai manusia gitu. Dua-duanya itu diilhamkan karena bahasa Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang dua-duanya diilhamkan. Jadi ilham fujur dan ilham taqwa. Jadi ilham fujur itu menjelma sebagai aku, ilham taqwa itu menjelma sebagai saya. Dua-duanya ada pada diri semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang sepenuhnya hanya sebagai saya, tapi tetap ada akunya. Dan tidak ada juga manusia yang cuma aku tanpa saya. Nah, kalau mau digambarkan, saya itu ya sebenarnya sosok malaikat. Oh, okay. Iya, aku ini adalah sosok syaitan. Jadi di dalam diri kita ini ada dua kepribadian malaikat dan kepribadian syaitan. Nah, tinggal kita mau ikut yang mana. Nah, disitulah peran tazkiyah. Dan sekaligus Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, Mas Prima, ya sebenarnya ngedidik kita untuk lebih berorientasi pada saya daripada aku. Karena saya kalau dilihat dari sisi yang lain itu dimensinya dimensi ukhrawi. Kalau aku dimensinya dimensi duniawi. Ramadan itu menguatkan dimensi ukhrawi yang ada di dalam diri kita. Sehingga Ramadan itu memang betul-betul kesempatan kita untuk mentazkiyah diri kita setazkiyah-tazkiyahnya. Kesempatannya ada di bulan suci Ramadan ini, sehingga kalau selama 1 bulan Ramadan ini kita berhasil mentazkiyah diri kita dengan baik, maka selesai Ramadan ini kita tidak lagi tampil sebagai manusia biasa, tapi kita betul-betul tampil sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang harapannya pasca Ramadan ini kita tidak lagi menjalani hidup sebagai manusia, tapi kita sepenuhnya menjalani hidup ini sebagai hamba Allah. Yeah. Itu titel yang tertinggi bagi seorang umat Nabi Muhammad ya? Sebenarnya sih ya antara saya dan aku tadi. Oh, yeah. Saya itu hamba Allah, baik. Aku ini adalah manusia. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Saya ini siapa? Saya ini manusia atau saya ini hamba Allah? Hamba Allah itu pasti manusia. Tapi tidak semua manusia dia hamba Allah. Nah, manusia itu hanya akan berubah menjadi hamba Allah. Sebenarnya caranya sederhana. Dan ini yang dimaksudkan dengan hakikat tazkiyah. Ya, jadi sejauh mana kita menjalani hidup ini, Mas Prima, sepenuhnya tidak sebagai manusia, tapi kita jalani hidup ini sepenuhnya sebagai hamba Allah. Jadi ada kesadaran bahwa saya ini hamba Allah. Berarti pada saat katakanlah kita menjalani aktivitas hidup itu, kesadaran kita lebih kesadaran saya melakukannya ini sebagai hamba Allah. Ya, dan itu terasa betul waktu kita puasa. Kita puasa itu ya, lebih cenderung sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, Mas Rima? Terasanya ya pasti lebih dekat sama Allah sih. Iya, sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Iya, sebagai hamba Allah. Jadi puasa ini betul-betul menjadi sebuah madrasah gitu ya, dimana kita nggak punya pilihan yang lain selama Ramadan ini kecuali kita menjalani sebulan penuh ini sebagai hamba Allah. Iya, sebab bisa dibayangkan seharian kita disuruh puasa, tidak makan, tidak minum. Nah itu kan perilaku malaikat. Iya, tapi kalau kita melihat diri kita, itulah perilaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu kan ya karena manusia bebas mau makan kapan saja. Tapi selama Ramadan ini kita betul-betul dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya menjadi hamba Allah. Nah, sehingga kalau selesai Ramadan ini kita lulus di wisuda sebagai hamba Allah, ya udah, selepas itu betul-betul apapun yang kita jalani sebagai hamba Allah. Jadi kalau diibaratkan kampus, Mas Prima, sebulan ini seperti adik-adik kita, anak-anak kita yang datang ke kampus
Kan pertama sebagai mahasiswa tentu ya, diterima di kampus. Suatu saat program mereka di kampus selesai, mereka keluar sebagai sarjana. Iya, keluar sebagai sarjana. Itu kan enak gitu. Dia akan jalani kehidupan dia setelah pasca kampus itu ya sebagai sarjana. Beda dengan semisal masuk kampus sebagai mahasiswa, pada saatnya keluar dia masih sebagai mahasiswa. Pasca kampusnya kan bingung, saya mau apa gitu. Nah, Ramadan sebenarnya akselerasi selama sebulan ini, bagaimana kita bisa, kalau kupu-kupu itu namanya apa? Metamorfosisnya. Metamorfosa. Iya, jadi kita dari kepompong gitu. Iya, dari ulat bahkan. Dari ulat, iya. Dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kan indah. Iya. Nah, manusia itu ya orang kalau disebut manusia kan kadang merasa lupakan manusia itu bohong kan manusia, jadi kayak wajar gitu ya. Mewajarkan semua orang juga begitu gitu. Nah, tapi kan Ramadan ini kita diprogram oleh Allah. Nah, harapannya selesai Ramadan berubah kita menjadi kupu-kupu yang indah. Insya Allah. Hamba Allah. Ya, ini Ustadz. Kembali lagi tadi Ustadz. Di antara hal-hal yang dilakukan di saat kita menjalankan ibadah puasa kan juga di situ ada makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Misalnya hubungan suami istri. Nah, itu juga dilarang. Padahal itu sebenarnya kaitannya dengan survival instinct kita juga gitu, untuk keselamatan diri kita. Nah, apa hikmahnya Ustadz makan dilarang? Gitu. Dan kebutuhan biologis itu dilarang. Itu mengajari kepada kita, Mas Prima, bahwa kebutuhan kita yang utama itu bukan kebutuhan yang sifatnya biologis ya. Kebutuhan kita sebagai manusia, maksudnya makan, minum, dan sejenisnya. Enggak. Kebutuhan kita yang asasi adalah kebutuhan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan ini betul-betul ngajarin kita bahwa kita itu lebih butuh pada rahmat Allah daripada kebutuhan kita kepada selain rahmat Allah. Bahwa hidup ini nggak masalah kalau seandainya kita harus lapar, seandainya kita harus haus, itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu kalau orang hidup jauh dari rahmat Allah. Nah, puasa itu kan mengajarkan kepada kita untuk betul-betul bersandar kepada rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa menjalani hidup ini sebagai hamba Allah. Lebih ke value-nya ya Ustaz. Hidup buat apa kalau cukup makan tapi tidak ada nilainya gitu ya Ustaz. Betul. Baik. Dan nilai tertinggi dari hidup itu adalah rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Baik Ustaz. Sebenarnya tidak cuma sekedar mendapatkan, tapi merasakan. Merasakan. Jadi Ramadan begini kita puasa itu apa? Rahmat Allah. Oh iya, baik. Kita tidak akan mungkin bisa puasa, kita tidak akan mungkin bisa tilawah Quran, kita nggak akan mungkin bisa tarawih kecuali itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan tazkiyah ini kita betul-betul merasakan bahwa yang kita rasakan dalam hidup ini hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu senikmat-nikmatnya hidup. Orang kalau hidup tidak merasakan rahmat Allah, asli hidupnya hambar. Asli hidupnya hambar. Jadi contoh, dan ini yang memang kita harus sadari Mas Prima. Kenapa banyak orang yang selesai Ramadan selesai semuanya? Dia tidak menangkap kesan apa-apa selama Ramadan. Itu sebenarnya isyarah. Bisa jadi selama Ramadan dia tidak menemukan rasa apapun. Jadi seperti Mas Prima menghabiskan durian satu buah yang besar. Satu buah tapi durian itu nggak ada rasanya. Pertama makannya itu nikmat, bahagia atau beban? Beban. Dan selesai makan, habis
Adakah cerita? Ada. Apa? Ceritanya cerita indah atau cerita penderitaan? Ya, penderitaan. Penderitaan. Sudah bayarnya mahal, nggak enak pula gitu. Betul. Tapi kalau makan durian enak betul. Itu satu buah habis itu terasa nggak? Enggak. Iya. Nggak terasa kan? Loh, kok udah habis? Iya. Dan kalau kemudian ketemu banyak orang cerita makan durian itu ceritanya cerita apa? Cerita bahagia. Bahagia, cerita indah. Nah, kalau mau diibaratkan seperti itu, kalau kita merasakan nikmatnya semua amal-amal selama bulan suci Ramadan, nikmat itu tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Dan nikmat yang betul-betul nyata ada, yang betul-betul kita rasakan selama Ramadan ini adalah nikmat bernama rahmat Allah. Karena Ramadan itu bulan rahmat. Berarti semua yang ada di bulan suci Ramadan itu rahmat. Dan tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya. Melebihi nikmatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Tadi Ustadz sempat menyinggung, Ustadz, ada beda antara mendapatkan rahmat Allah itu dengan merasakan. Nah, itu kiat-kiatnya gimana Ustadz? Cara menjalani puasa yang supaya kita tuh sampai merasakan gitu, tidak sekedar mendapatkan atau cuma melewati saja gitu, Ustaz. Caranya sederhana, kita puasa itu sebagai wujud syukur kita ke Allah. Wujud terima kasih kita ke Allah. Jadi kita nggak punya pikiran apa, motivasi apa, kecuali ya Allah, saya jalani semua ibadah saya, entah puasa saya, tilawah Quran saya, sedekah saya, tarawih saya, qiyamul lail saya, semuanya kecuali ini ya Allah, saksikan ini adalah wujud matur nuwun saya, syukur saya kepadamu ya Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau mau dirinci nih Mas Prima, orang menjalani Ramadan ini bisa karena 4 kemungkinan. Pertama karena perintah. Bagaimana ya, wajib ya puasa. Kedua karena ingin mengharap surga. Ketiga ingin tadi mendapatkan rahmat. Nah yang keempat adalah karena ingin menunjukkan syukur kepada Allah. Empat-empatnya benar. Tinggal nanti nilainya yang berbeda. Jadi kalau mau digambarkan nilai yang berbeda di antara 4 ini, seperti kalau Mas Prima punya 4 orang anak, ya 4 orang anak, 4-4-nya sudah bisa disuruh. Nah, anak pertama disuruh nyapu dapur, anak kedua disuruh nyapu ruang tengah, anak ketiga nyapu ruang tamu dan teras, anak keempat nyapu halaman. Nah, anak pertama waktu dia nyapu ada yang nanya dan Mas Prima dengar, kamu kok nyapu kenapa? Disuruh bapak bapak kalau saya nggak nyapu mesti ngomel-ngomel, daripada diomelin adalah saya nyapu aja. Mas Prima nyalahkan anak yang pertama ini nggak? Enggak. Karena emang anak kalau disuruh nggak mau kan diomelin. Nah, nggak salah kan anak pertama. Anak kedua kenapa kamu nyapu itu? Soalnya bapak kalau nyuruh saya nyapu itu mesti nanti ngasih uang jajan lebih. Salah nggak Mas Surima? Enggak, karena memang Mas Surima kalau anaknya mau uang jajannya ditambahin. Nggak salah kan? Iya. Nah yang ketiga, kenapa kamu nyapu? Terus Mas Surima dengar, ya biar bapak lebih sayang sama saya. Saya kalau nyapu itu bapak jadi tambah sayang ke saya. Salah nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Benar. Nah yang keempat, kamu nyapu kenapa? Ya ini wujud syukur saya, terima kasih saya kepada Bapak. Bapak sudah sangat baik kepada saya. Masa saya tidak menyampaikan terima kasih? Jadi bagi saya ini adalah terima kasih saya kepada Bapak. Dan saya juga merasa Bapak nyuruh saya itu bentuk sayangnya Bapak ke saya. Bapak nyuruh saya nyapu, ini adalah wujud sayangnya Bapak ke saya. Gak mungkin saya gak nyapu. Makanya saya nyapu ini adalah ingin merasakan sayangnya Bapak, karena bagi saya disuruh nyapu ini adalah sayangnya Bapak. Mana yang membuat Mas Prima terharu? Yang terakhir lah. Maka itu yang kita lakukan. Apapun amal kita, ya Allah saksikan ini adalah wujud syukur saya kepadamu.
Itu yang nanti akan membuat amal-amal kita di bulan Ramadan punya nilai yang berbeda dibanding dengan yang 3 tadi. Meskipun yang 3 tadi nggak salah. Kita nggak menyalahkan orang yang puasa karena perintah, tarawih karena perintah, tilawah Quran karena nggak salah. Cuma nilai yang berbeda. Begitu Mas Rima. Berarti selama ini kan kita lihat kalau orang menjalankan ibadah puasanya itu Ustadz ya, ada yang sangat rajin sholat sunnahnya bertambah di bulan puasa, puasanya juga terlihat ya khusyuk segala macam. Tapi apakah memang ada peluang itu nilainya tidak ada karena niatnya itu tadi mungkin masih salah atau mungkin levelnya masih. Itu pengaruhnya nanti kelihatan pasca Ramadan. Oh, baik. Ya, karena sebenarnya kita bisa menjalani kehidupan dengan segala amal-amal baik kita itu sepenuhnya adalah karena rahmat Allah. Jadi kalau kita betul-betul menjadikan Ramadan ini bulan kesyukuran kita, kan rahmat Allahnya melimpah. Ketika rahmat Allahnya melimpah, maka rahmat Allah itu tetap kita rasakan pasca Ramadan. Tapi kalau orang beramal karena perintah saja, bisa jadi memang dia bisa beramal itu adalah rahmat Allah. Tapi karena pegangannya perintah, selesai Ramadan, habis rahmat Allahnya. Sehingga kehidupan dia pasca Ramadan tidak ada bedanya dengan kehidupan dia sebelum Ramadan. Dan kesadaran itu juga dibawa juga ya selesai Ramadan itu. Betul. Nanti selesai Ramadan jadinya ke bawah. Semua yang kita lakukan adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lalu bagaimana Ustadz tazkiyatun nafs ini prosesnya itu dalam pengembangan karakter seseorang itu? Nanti misalnya dia apakah itu bakalan terlihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin konteksnya bisa aja di luar kehidupan di bulan Ramadan gitu. Dia kembali ke lingkungannya masing-masing setelah bulan puasa. Nah, misalnya di konteks dalam dunia pekerjaan, hubungan dengan sesama keluarga itu, apakah itu juga terlihat di karakter seseorang itu, Ustaz? Iya, karakter. Mungkin kita perlu melihat bagaimana riwayat terjadinya karakter itu. Baik. Tentu karakter itu kan ada 2 ya, karakter baik atau karakter buruk. Bahan dasar karakter itu sebenarnya adalah perasaan. Perasaan yang kemudian menjadi tindakan. Jadi orang bertindak atas dasar perasaan. Orang bertindak atas dasar perasaan. Jadi orang bertindak itu sebenarnya atas 2 kemungkinan, Mas Prima. Atas dasar perasaan hati atau atas dasar sikap hati. Bedanya Ustaz? Beda. Ya, bedanya begini. Contoh semisal Mas Prima kedatangan tamu yang Mas Prima senang sama tamu itu. Iya. Ya, karena tamu itu baik. Nah, kira-kira sikap Mas Prima gimana menyambut tamu itu? Ramah, senang. Suguhannya yang terbaik. Berarti Mas Prima bertindak atas dasar rasa. Iya. Atas dasar rasa. Maka kalau kita betul-betul membedah yang Mas Prima lakukan kepada tamu itu kan amal. Iya. Iya, itu kan amal. Itu dalam kesimpulan Mas Prima sedang menghormati tamu atau bersenang-senang dengan tamu? Lebih ke menghormati sih. Yakin? Iya. Menghormati atau bersenang-senang dengan tamu? Karena menghormati. Menghormati. Baik, kalau menghormati seandainya tamunya itu sosok yang nggak disukai oleh Mas Prima, tetap saya jamu. Tapi mungkin ya berbeda. Kan beda. Iya. Berarti yang dilakukan oleh Mas Prima tadi itu menghormati tamu atau bersenang-senang dengan tamu? Berarti lebih bersenang-senang. Bukan menghormati tamu. Karena saya berbuat untuk saya sendiri. Iya, karena saya senang. Baik. Berarti kan bertindak atas dasar senang. Buktinya ketika tamunya tidak disukai, penghormatannya beda. Yes. Berarti bertindak atas dasar perasaan hati. Iya. Nah, itu yang nanti akan menjadi karakter Mas Prima.
Baik. Nah, Mas Prima nanti karakternya hanya akan bertindak kalau tindakan itu menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, maka tidak ada tindakan. Padahal amal baik adalah amal yang dilakukan pada saat perasaan kita nggak suka sebenarnya. Oh, wah, makanya berat ya Ustadz ya. Ya, pada saat perasaan kita nggak suka. Ya. Jadi semisal menurut Mas Prima, lebih besar mana pahalanya? Menghormati tamu yang baik atau menghormati tamu yang tidak baik? Ya, dari sisi pengorbanan sepertinya yang tidak baik. Ya. Nah, itu yang nanti dibutuhkan sikap hati. Baik. Iya, jadi kita bertindak atas dasar sikap hati, bukan atas dasar perasaan hati. Nah, itu yang nanti akan melahirkan karakter dan tabiat yang berbeda. Orang yang bertindak hanya atas dasar perasaannya, maka perasaan itu kelak nanti akan menjadi penyakit hati. Ya, sehingga orang kalau bertindak hanya atas dasar senang itu penyakit. Begitu nggak senang dia nggak berbuat, kan berarti tidak ada orientasi ke Allahnya. Iya, ke Allahnya. Nah, sehingga kemudian apapun perasaan hati kita jangan langsung menjadi tindakan. Jangan langsung menjadi tindakan, tapi harus dipastikan ke sikap hati kita. Nah, pengertian sikap hati adalah apapun yang kita lakukan itu semata karena Allah suka. Nah, itu berarti kita berbuat atas dasar sikap hati. Berarti itu dengan kesadaran akal ya Ustadz. Karena kan kalau rasa diikuti tadi, ya itu tadi saya maunya nih, istilahnya kalau di kedokteran apa ya, mungkin dopamin itu ya Ustadz. Bisa jadi. Jadi ya, hormon itu ada yang mengajak kita untuk selalu berbuat yang menyenangkan bagi diri kita gitu. Nah, ini yang kemudian kita rubah. Yang menyenangkan Allah. Nah, akal itu dibutuhkan untuk kemudian kita tahu ini Allah suka atau nggak suka ya. Kalau Allah suka, maka walaupun kita tidak suka, itu yang kita lakukan. Nah, itu namanya sikap hati. Iya. Jadi orang yang berbuat atas dasar karena Allah suka, karena Allah suka, nanti tabiatnya baik. Berarti setiap kita bereaksi atau berespon itu harus langsung memunculkan kesadaran itu. Betul. Dan Ramadan sebenarnya itu kita dilatih untuk punya kesadaran seperti itu. Jadi kayak siang-siang gitu ya, kalau lapar ya. Kalau mau nuruti diri kan lapar ya makan. Baik, Ustaz. Ya, tapi kan kita tahu Allah nggak suka. Ya. Pilih makan atau nggak makan? Baik. Berarti Ramadan memang kita sedang dilatih untuk selalu memilih apa yang Allah sukai, bukan apa yang saya sukai. Baik. Itulah hamba Allah. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya hari ini. Demikian pembahasan kita tentang Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Syaturi Abdurrauf. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil. Dan saya yakin banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil karena kita menjalankan ibadah bulan puasa itu pada intinya adalah dengan kesadaran dan dengan amal-amal yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Demikian podcast kita pada hari ini. Baiklah, kami tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.